Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Sabtu 22 Oktober 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka tolonglah bantu kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami siap menyambut firman-Mu, supaya hati kami menjadi lahan yang subur untuk benih firman yang ditabur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 19, ayatnya yang ke-9. Demikian dikatakan, "Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya firman Tuhan itu bagi orang yang percaya. Pemazmur mengakui bahwa firman Tuhan itu tepat dan menyukakan hati. Firman Tuhan itu murni dan membuat mata batin kita bercahaya. Memang saudara-saudara, menjadi orang Kristen itu, kalau Alkitab saja tidak dikenal, dibaca pun tidak, jangan harap iman kita kuat. Ibarat rumah, bukan dibangun di atas fondasi batu, melainkan dibangun di atas pasir, kata Tuhan Yesus. Sehingga ketika hujan badai datang, rumah yang dibangun di atas pasir pasti rubuh. Sebuah penelitian yang pernah dilaksanakan menunjukkan bahwa kebanyakan orang Kristen hanya menggantungkan imannya hanya dari khotbah minggu saja. Artinya, dia mendengar firman dari orang kedua, yakni dari pendeta atau pemberita firman. Tidak langsung bergaul dengan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab, dan tidak mendalami sendiri makna dari firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Bahkan diungkapkan, banyak orang Kristen membaca buku-buku atau jurnal-jurnal teologi, tetapi jarang sekali membaca langsung Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, bagaimana bisa orang Kristen yang diminta untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia saja ternyata tidak akrab dengan Kristus, yakni Sang Firman itu sendiri? Apa yang terjadi jika teolog, pendeta, dan orang-orang Kristen tidak lagi membaca Alkitab? Dapatkah kita bayangkan akibatnya? Maka kita akan menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut kita. Itulah yang terjadi kalau kita tidak membaca Alkitab. Perasaan kita, selera kita, keinginan kita, itulah yang akan menjadi standar tingkah laku kita, bukan lagi kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan itu apa? Kita tahu pun tidak. Sebab Alkitab kita tidak kenal dan firman Allah tidak kita baca lagi. Benar dan salah menjadi relatif. Tergantung kita tertarik pada pandangan yang sedang tren yang mana. Itulah yang akan menentukan benar atau tidak. Intisari dari firman Tuhan tidak lagi memberi pencerahan dalam keseharian hidup kita. Itulah yang terjadi kalau Alkitab tidak dikenal lagi, tidak dibaca lagi, dan tidak disentuh lagi oleh orang Kristen. Bahkan mungkin juga oleh pendeta sendiri. Kita membaca banyak buku teologi, itu memang baik, tidak salah sama sekali. Tapi jangan pernah meninggalkan firman Tuhan atau meninggalkan Alkitab. Di bulan ini kita kembali akan memperingati Hari Reformasi. Tahun 2022, Reformasi Martin Luther genap berusia 505 tahun, di mana Martin Luther mengadakan reformasi gereja, tepatnya tanggal 31 Oktober 1517. Dan salah satu semboyan reformasi gereja oleh Martin Luther adalah sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Alkitab adalah sumber satu-satunya untuk mereformasi gereja, dan Alkitab juga sumber satu-satunya untuk mereformasi diri kita masing-masing. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah jangan jemu-jemu mengingatkan diri kita sendiri
bahwa sampai kapanpun kita tidak pernah boleh meninggalkan Bible reading atau pembacaan Alkitab pribadi kita. Sampai kapanpun. Sebab gejala bahwa Alkitab ditinggalkan dan diabaikan terus terjadi dari waktu ke waktu. Banyak pendeta sekarang mengharuskan jemaatnya untuk membawa Alkitab kalau mereka pergi ke gereja. Alkitab dalam bentuk buku maksudnya, bukan Alkitab di gadget atau di HP kita. Banyak pendeta mengharuskan jemaatnya kembali lagi untuk membawa Alkitab meskipun di gereja sudah ada proyektor. Inilah tanda para pendeta untuk mengingatkan jemaat agar tidak jauh-jauh dari Alkitab. Tapi melalui renungan ini, saya lebih memilih untuk mengingatkan kita semua untuk melakukan Bible reading atau baca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari. Suatu hari, ada seorang yang datang kepada pendeta dan bertanya, "Mengapa pendeta masih mau membaca Alkitab? Bukankah Alkitab itu sangat membosankan?" Maka pendeta itu menjawab orang tersebut dengan berkata, "Kalau orang buta tidak bisa melihat matahari, jangan salahkan mataharinya. Maka sama saja, kalau kita bosan pada Alkitab, jangan salahkan Alkitabnya. Kalau kita bosan pada Alkitab, itu hanya karena kita belum melihat cahaya yang terpancar darinya. Bukan salah Alkitabnya. Buktinya, sudah ada begitu banyak orang yang terinspirasi dan mendapatkan manfaat dari pembacaan Alkitab. Maka kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Kita harus punya semboyan sederhana. Semakin sering kita membaca Alkitab, semakin kita mencintai pengarangnya. Dan pengarang sejati dari Alkitab adalah Allah sendiri. Jadi bacalah Alkitab kita setiap hari. Baca, baca, dan baca. Semakin kita membaca dan semakin kita mengenal pengarangnya, semakin kita akrab dengan Tuhan kita. Satu manfaat terbesar dari membaca firman Allah adalah bahwa firman itu bisa menjadi senjata bagi diri kita untuk melawan diri kita sendiri. Contoh, ketika kelesuan dan kemalasan hendak menguasai kita, maka membaca kisah-kisah Rasul Paulus dan bagaimana etos kerjanya menghadapi banyak sekali pergumulan di jemaat-jemaat yang dia layani, itu semua akan membuat kita malu dan tergugah untuk bangkit. Atau ketika kita ketakutan, keberanian Daud melawan Goliat sungguh akan membangkitkan keberanian kita kembali. Atau suara tegas dan wibawa dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang berkata, "Jangan takut," itu akan meneguhkan batin kita. Atau katakanlah, ketika kritik pedas dan tajam menusuk kita bertubi-tubi dari orang lain, maka ketabahan Nehemia waktu dia berhadapan dengan kritik dalam pekerjaannya membangun tembok Yerusalem akan membuat kita jadi tabah, bahkan terperangah. Begitulah seharusnya kita menghadapi setiap kritikan seperti Nehemia. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita membaca Alkitab. Ketika godaan lawan jenis memujuk kita, tokoh Yusuf mengingatkan kita untuk segera menjauh sebelum engkau ditelannya. Seperti ketika dia menghindar dari istri Potifar. Atau ketika kita tergoda untuk tidak setia pada iman kita, maka kisah Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego memberikan keteladanan yang sukar untuk dilupakan. Itulah artinya setia. Ketika rasa frustrasi melanda kita, bahkan membuat kita serasa ingin mati saja, kisah Nabi Elia membisikkan pesan di telinga kita, "Aku pun pernah berada di tempatmu sekarang, ketika Isabel dan suaminya Raja Ahab menjadikan aku sebagai buronannya. Aku frustrasi dan ingin mati waktu itu. Tapi bangunlah, sebagaimana aku juga bangun, sebab Tuhan itu baik, Dia pasti punya rencana untuk hidupmu." Maka hal-hal seperti itulah yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Alkitab. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab akan membuat kita punya memori banyak, sehingga ketika kita membutuhkannya, Roh Kudus akan membangkitkan memori itu dan memberi kepada kita kekuatan baru untuk melawan diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud pemazmur melalui ayat firman Tuhan hari ini, ketika dia berkata di Mazmur 19 ayat 9, "Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati.
Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kiranya kita semua adalah umat Tuhan yang selalu akrab bergaul dengan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman hari ini, yang mengingatkan kami betapa sentralnya firman itu dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana mungkin kami bisa beriman kepada Tuhan jika kami saja tidak mengenal Tuhan? Maka keakraban kami dengan firman Tuhan, kegiatan Bible reading kami, pembacaan Alkitab kami setiap hari, itulah yang akan membuat kami semakin mengenal Tuhan dan semakin mencintai Tuhan dan semakin beriman kepada Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, agar kisah-kisah atau teladan-teladan iman yang sudah kami pelajari dari Alkitab itu akan terpancar menolong kami ketika penderitaan ataupun kesusahan menerpa kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bersama dengan firman-Mu kami akan jalani hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.